Assalamualaikum Sobat Viz TV. Pada update kali ini saya memberikan Pupstone Android yang versi terbaru. Jadi kalau untuk HG itu versinya adalah 2.3 ya. Jadi nantinya akan ada update buat HG 680, terus ada ZTE B860, dan nantinya juga ada ZTE seri lama nih, seri lawas yang harganya mungkin sekarang udah di bawah 100.000, yaitu ZTE 760H. Oke, kali ini saya panduan upgrade-nya untuk yang fiber home dulu ya. Dan untuk tools upgrade-nya nanti saya pakai USB to USB. Seperti ini bentuknya ya sob. Jadi ini male to male. Dan kalau sobat yang baru nonton video ini, sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial upgrade fiber home ini menggunakan SD card dan juga flash disk. Jadi kalau sobat ingin upgrade melalui SD card dan flash disk, silahkan simak video sebelumnya. Namun untuk video kali ini saya upgrade menggunakan USB to USB. Dan nanti kan ada poin-poin penting nih saat upgrade-nya, jadi jangan sampai salah langkah. Kemudian, bagi sobat yang sudah terdaftar di Pupstone Premium, punya akun Premium, itu nggak perlu khawatir karena bisa menggunakan login akun yang lama. Kalau sobat nggak tahu akun lama sobat ada di mana, itu silahkan cek di folder download. Yuk sekarang kita lanjut aja flash STB Fiber Home HG 680p. Sebelum eksekusi saya ada info penting nih, jadi saya ada PC. Dan untuk eksekusi saya selalu menggunakan laptop. Jadi saya sendiri tuh nggak tahu kenapa udah begadang nih ngakalin nih PC supaya bisa untuk flash. Tapi sampai saat ini udah video kesekian tuh nggak bisa. Jadi tetap saya menggunakan laptop. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang nggak kedetek atau apalah, itu saya nggak bisa bantu. Karena untuk masalah saya sendiri saja saya juga nggak tahu kenapa PC saya nggak bisa digunakan untuk nge-flash. Jadi nggak kebaca memang STB-nya di programnya. Yuk sekarang kita lanjut proses eksekusinya. Yang pertama itu sobat download dulu. Ini linknya ada di kiri atas ini nih. Ini bisa sobat temukan di deskripsi video YouTube, itu tinggal diklik aja. Dan cara downloadnya nanti setelah terbuka seperti ini, sobat tinggal klik yang HG 680p Pupstone. Terus sobat klik download di sini. Ini udah otomatis ke download. Nanti hasil downloadnya adalah seperti ini. Setelah terdownload kan masih dikompres nih. Ini kompres 7-zip. Ini sobat tinggal ekstrak aja. Ini bisa ekstrak manual hanya isinya atau semuanya, itu terserah sobat. Karena yang dibutuhin juga nggak semua sih sebenarnya. Jadi ini saya ekstrak yang saya butuhkan aja ya. Pertama UBT. Terus kemudian jadi firmware Pupstone-nya juga kita ekstrak. Jadi hanya dua file ini aja yang sebenarnya penting ya. Mungkin ada sedikit saya jelaskan di sini supaya nanti nggak ada yang nanya lagi ya. Jadi yang terbaru dari Pupstone yang versi 2.3 ini adalah ada auto script yang otomatis menahan YouTube supaya nggak update, karena YouTube di update itu otomatis jadi force close, dan ada beberapa perubahan pada aplikasinya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini udah selesai semua. Kita install UBT-nya, terus next aja. Ini pilih Inggris, kemudian ini next lagi, next lagi. Oke, terus install. Oke, setelah selesai sobat next lagi aja. Ini ditunggu aja. Oke, ini sudah finish. Oke, setelah selesai kita langsung menuju desktop ya. Kita buka aplikasi USB Burning Tool-nya. Kita pilih yes. Ini biasanya bahasanya masih Cina nih, bahasa aneh. Jadi kita ganti yang Inggris. Jadi ada di sini lokasinya. Kita pilih Inggris. Kemudian ini sobat harus pastikan jangan sampai salah checklist ya. Tapi yang pertama kita lakukan adalah masukkan dulu yang tadi image dari Pupstone HG 680-nya. Terus kita buka foldernya dan pilih ini. Terus kemudian kita buka lagi. Ini sobat cukup tunggu beberapa menit, nggak lama juga sih. Oke, ini sudah selesai. Terus kita hilangkan status checklistnya nih. Jadi ini wajib dihilangin, kalau nggak bisa buat lop. Dan normal erase-nya pastikan kita pakai yang normal. Kadang dia berubah jadi erase all, ini bahaya, bisa bikin break juga nanti, sama seperti ini. Jadi kalau ini sudah dipastikan sama semua, kemudian kita klik start. Setelah klik start, oke, kita mulai di sini ya. Ini ada USB 2. Jadi sobat bisa perhatikan USB 2 itu yang sebelah bawah. Ini caranya harus cepat. Jadi ini posisi off dulu. Ininya lebih kendor ke atas ya. Terus kita colok ke USB 2 dalam keadaan yang sangat cepat. Terus sambil di on-in. Jadi kita mulai ya. Dia harus bareng. Kalau misalnya nggak bareng dia akan gagal. Oke, ini udah connect sukses. Terus kemudian kita lanjut. Dan jika ada kesalahan seperti ini, sobat harus mengulanginya lagi karena memang agak sulit. Di sini butuh tantangan, harus terbiasa. Ini kita stop dulu, kita cabut lagi dari awal.
Terus kita klik start lagi dan langsung colokan cepat kayak tadi ya. Jadi colok sambil tekan mulai bersamaan. Oke, yang kedua kalinya berhasil. Jadi kalau sobat baru pertama kali coba gagal, itu jangan menyerah, diulang-ulang aja, nanti pasti berhasil. Jadi harus sabar ya. Ini sudah proses berjalan, jadi di sini kita tinggal tunggu aja, sabar ya, sampai 100%. Jadi pada panduan kali ini nggak perlu aktif ya, ini dalam keadaan mati. Misalkan kalau punya sobat Bricks itu mungkin harus diakali dengan SD card yang sudah kita flash. Kemarin ada mungkin panduannya di video sebelumnya yang saya pakai SD card, itu ada software-softwarenya di deskripsi, tinggal sobat download aja. Kalau misalkan software mati itu tolong diinfokan ya, karena untuk linknya itu saya juga tidak bisa selalu cek apakah masih hidup apa sudah mati. Oke sob, ini sudah selesai ya. Jadi kalau sudah selesai kita bisa stop dan cabut. Kemudian kita langsung nyalakan ke TV-nya. Terus kita colokkan juga adaptornya. Terus kita nyalakan. Dan di sini saya pakai alat tambahan. Ini ada dongle wireless. Oke, kita colokkan, ini bebas mau di mana aja. Karena saya pakai keyboard ini supaya lebih mudah. Ini posisi sudah nyala ya. Dan disinilah yang pentingnya, jadi ada panduan-panduan saat pertama kali instalasi. Oke, di sini memang cukup lama ya, karena proses instalasi softwarenya atau firmware-nya pertama kali. Jadi sobat cukup tunggu aja, ini biasanya sih nggak lebih dari 5 menit. Cuma kalau udah lebih dari 15 menit, silahkan lakukan flash ulang, atau mungkin filenya tadi ada yang rusak. Oke, ini sudah selesai, tadi kita menunggu cukup lama. Ini ada pilihan Pupstone merah putih dan Pupstone TV Launcher. Di sini saya ingin memilih Pupstone TV Launcher saja. Kemudian pilih Always, jadi supaya otomatis balik ke launcher ini terus. Jadi setelah saya tunggu yang gelap tadi itu ternyata sekitar cuma 1-2 menit aja ya, jadi nggak lama. Dan ini jamnya juga kita sesuaikan dengan cara koneksi ke wifi-nya dulu nih. Jadi kita masuk ke aplikasi, terus kita masuk setting, terus kita konekkan wifi-nya masing-masing. Oke, di sini kita pilih network, kemudian wifi connected. Untuk wifi ini hanya bisa dibaca sampai channel nomor 12 ya, jadi 1 sampai 12. Makanya kalau sobat wifi-nya tidak terbaca itu artinya nomor 13. Oke, ini saya konekkan dulu ya. Sudah sukses, kemudian kita segera setting-setting dulu nih. Ini penting ya, jangan dianggap sepele, yaitu registrasi 9191. Jadi ini magic word. Kita pilih terminal emulator. Jadi di sini harus wajib connect sama internetnya dulu. Kalau enggak, maka ini tidak bisa dijalankan. Terus kalau sobat MAC address yang ngaco karena pernah oprek-oprek, di sini nanti bisa di fix otomatis dan dia akan meribut. Baru masuk lagi ke sini, kita ulangi langkah ini. Jadi kalau sobat normal seperti saya, tidak ada kesalahan pada MAC address, kita bisa langsung praktek. Di sini sobat tekan SU. Ini untuk mancing super usernya ya. Terus kita pilih Grand, baru tekan 9191. Oke, di sini ada 3 macam. Yang atas saya bacain aja ya, karena buram. Atas registrasi itu nomornya 88, 89 itu aktivasi firmware, dan 90 itu registrasi aktivasi khusus member. Bagi sobat Fish TV yang pernah daftar bareng Fish TV itu bisa daftar menggunakan angka 90, karena dulu udah pernah daftar bareng-bareng Fish TV ini. Tapi kalau misalkan yang daftar sendiri itu bisa pilih 89 aktivasi firmware, karena kan sudah punya kuncinya nih yang kemarin. Jadi sobat bisa login dengan kunci yang sama atau key yang sama kemarin. Tapi kalau baru sobat yang pertama kali install ini, registrasi firmware nomor 88 ya. Oke, di sini sobat pilih angkanya berdasarkan kebutuhan sobat ya. Oke, kalau sudah seperti ini akan ada tulisan registrasi berhasil. Terus akan meribut secara otomatis. Oke, ini sudah mulai menyala. Tadi buat logonya itu merah putih ya. Jadi ini buat logo yang versi terbaru. Terus ada Android starting, nih ditunggu aja karena memang ada beberapa aplikasi nanti yang muncul setelah kita registrasi. Oke, ini sudah terbuka lagi seperti ini. Tapi kita belum selesai sampai di situ sob. Masih ada langkah selanjutnya. Karena memang ini serba otomatis, tapi tetap kita butuh untuk settingnya. Jadi kita masuk lagi ke aplikasi, ke terminal emulator lagi, dan kita ketikkan sama kayak tadi ya, SU dan 9191. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Kita coba yang nomor 1 dulu ya. Jadi cukup ketikkan nomor 1, terus klik OK.
Ini sedang menginstal APK, harus bersabar. Oke, ini sudah saya jauhkan kameranya agar lebih jelas. Ini sedang menginstal APK. Ini nanti banyak yang diinstal ya. Terus kalau ada muncul seperti ini bebas. Kalau saya lebih pilih decline ya, karena ada aplikasi yang memang tidak terdaftar di Play Store supaya tidak bisa dicek. Oke sob, sekarang tinggal menunggu prosesnya dan ini akan makan waktu lama karena dia akan menginstal seluruh aplikasi. Dan setiap nanti ada yang muncul apapun itu didiamkan aja karena ini semuanya serba otomatis. Dan untuk bootingnya juga udah berbeda ya. Ini kalau misalkan disambungin ke sound system atau ke audio, nih saya matiin audionya. Ini ada suaranya bagus. Oke, ini adalah tampilan yang baru ya. Jadi tampilannya udah kekinian. Kalau tadi kan masih pakai launcher yang lama. Dan ini adalah langkah terakhir yang harus kita lakukan ya. Di sini beberapa setting yang perlu kita lakukan untuk terakhir kalinya. Jadi kalau sobat mikir ini ribet, sebenarnya ya memang sedikit ribet, tapi itu hanya dilakukan satu kali aja. Selanjutnya sobat tinggal nikmati manfaatnya, ini banyak banget di sini. Untuk aplikasinya juga sudah terinstall dan kita hanya perlu setting beberapa saja di sini. Jadi sebelum kita login Play Store, bagi sobat yang ingin pakai Play Store ini sobat setting dulu di micro G service-nya. Oke, sekarang kita lanjut micro G setting di permission missing yang paling atas ini ya. Di sini kita pilih, kemudian pilih request permission. Terus akan muncul seperti ini di bawah. Ini pilih allow semua ya. Dan ada beberapa settingan lagi, yaitu Google Device Registration ini dibikin enable. Ini kan off ya statusnya, ini tinggal di switch ke kanan aja. Oke, kalau sudah kita back lagi. Yang terakhir yaitu kita pilih yang paling bawah nih. Terus kita langsung klik OK yang bagian atas tadi dan kita pilih OK lagi di sini untuk checklist ya. Kemudian OK, allow lagi. Dan kita pilih OK. Oke, tadi micro G settingnya sudah selesai. Sekarang kita masuk dulu ke button mapper. Ini fungsinya untuk menyembuhkan tombol home di remote. Jadi di sini kita masuk ke accessibility untuk menghidupkan home buttonnya. Di sini kita pilih service. Yang button mapper paling bawah ini state-nya kita jadikan on. Terus agree. Oke, kalau sudah selesai kita bisa langsung setting home buttonnya, diklik OK. Terus ini customize single tab-nya ganti tombol home. Maka dengan cara seperti ini akan normal tombol home di remote-nya. Yang terakhir adalah setting Play Store. Jadi kita setting Play Store-nya. Ini kan ada 3 pilihan. Kita setting dulu di terminal emulator. Seperti biasa ketik su9191 nanti akan masuk seperti ini. Ini ada tulisan nomor 2 yaitu set Play Store profile. Kita langsung masuk aja nomor 2. Di sini ada pilihannya Fake Store, itu hanya diambil kerangka Play Store-nya agar aplikasi yang menggunakan Play Store atau kerangka kerja itu bisa berjalan ya, walaupun tidak ada Play Store-nya. Kemudian Play Store TV itu sebagian aplikasi aja yang masuk ke dalam Play Store TV. Jadi yang tidak sesuai atau tidak support itu tidak dimasukkan. Jadi lebih dikit nanti aplikasinya memang. Tapi keuntungannya untuk game yang tersedia di Play Store TV ini support stick biasanya, jadi otomatis. Dan untuk FW ini support stick abal-abal juga ya. Dan untuk nomor 23 adalah Play Store yang biasa, jadi yang seperti ada di HP. Ini aplikasi yang di HP otomatis akan bisa di-download menggunakan Play Store biasa ini. Dan di sini saya menggunakan Play Store TV aja karena saya ingin main game. Saya pilih 22. Kemudian sobat enter nanti akan reboot otomatis. Jadi ini saya percepat aja videonya. Di sini sobat perlu login Play Store. Jadi saat masuk Play Store seperti ini, itu langsung login aja, jangan mendaftar nanti error. Jadi setelah login, sobat bisa login sendiri ya. Ini sudah saya login tadi, kemudian terus kita masuk setting dan pilih auto update. Ini pilihnya yang do not auto update supaya aplikasi yang terupdate tuh nggak error, karena nggak semua aplikasi yang diupdate di sini itu bisa berjalan dengan baik. Lebih banyak yang error seperti YouTube. Tapi tenang, YouTube di sini tidak akan bisa auto update karena sudah dikunci dari firmware Pulpstone-nya. Jadi sudah aman sob. Dan di sini semua sobat bisa buka aplikasinya ya. Ini nggak perlu saya review satu-satu karena nanti kelamaan videonya. Jadi saya rasa sudah cukup sampai di sini aja. Panduan pentingnya setidaknya seperti itu sudah saya praktekkan tadi ya. Dan ini adalah tampilan depannya. Oke, itu tadi panduannya, semoga sobat berhasil menerapkannya ya. Untuk software Pulpstone Android ini adalah buatan dari Pak Dr. Fuad Salim. Jadi untuk seluruh kodenya sobat bisa langsung request ke Pak Dr. Untuk tata caranya semuanya ada di folder download ya. Setelah sobat install nanti ada petunjuknya di sana. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dr. Fuad Salim untuk mengizinkan saya mengupload video ini ke YouTube. Dan jangan lupa like kalau video ini bermanfaat buat sobat, dan subscribe karena nantinya saya akan mengupgrade STB yang lainnya di video-video mendatang. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Fish TV. Wassalamualaikum.